Ini ada seperti yang ini mau rilis ya. Saya beri nama itu ada kopi kok serem. Apa itu kok serem? Kopi spesial rempah. Kebun Langit akan memberikan wawasan tentang edukasi pertanian, teknologi pertanian, tentang tanaman, pertanian organik, dan zero waste. Sebelum lanjut ke videonya, kamu bisa dukung dengan cara klik tombol subscribe, like, and komentar di bawah ini ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk berlangganan dan dapatkan notifikasi video terbaru. Hai Sobat Langit, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tentunya semangat terus untuk menjalani aktivitasnya. Kali ini kita para Mike lagi jalan-jalan nih, berkunjung ke suatu tempat. Wah, penasaran kan? Jadi kali ini kita akan berkunjung ke kebun kopi yang berada di wilayah Desa Majalangu, Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang. Untuk menuju lokasi kebun kopi ini, memang kita harus melewati jalanan yang agak nanjak. Lihat deh, kanan kirinya adalah hutan ya. Karena emang lokasinya berada di lereng bukit nih Sobat Langit. Kopi milik petani ini merupakan mitra usaha dari SCF atau Sudirman Coffee Farm, milik dari Zia Haidil Sufi atau yang biasa dipanggil Sufi. Sufi merupakan salah satu generasi muda yang memulai usaha di bidang kopi dan mengajak petani setempat untuk bekerja sama dalam hal produksi kopi. Yuk, mari simak obrolan kita bersama Sufi mengenai kopi di daerah Pemalang.
usaha kopi awal mulanya dari karena awalnya suka ngopi, cuma kan dulu-dulu kan seringnya tuh kopi sasetan. Terus sempet ke apa? Ke kafe-kafe, kok kopi mahal banget gitu. Katanya itu dari situnya bahwa kopi kedai itu kan murni. Nah, jadi eh, padahal di sekitar lingkungan itu kan banyak tanaman kopi. Ya akhirnya tertarik untuk pengen buat kopi sendiri yang betul-betul tidak ada campuran. Seperti apa gitu. Itu awalnya. Akhirnya terjunlah sedikit-sedikit mengenal kopi itu sendiri. Kalau terjun langsung itu sebetulnya ini pas-pas pandemi itu. Ya sebelum pandemi sebetulnya sih awal tahun 2020 itu mulai mencari info, mencari petani kopi yang bisa maksudnya diajak kerjasama. Karena apa? Karena tidak semua petani kopi itu uh, bisa secara cepat diajak untuk mengolah kopi secara bagus, secara benar. Jadi untuk awal-awal ya saya sasarannya itu petani-petani yang paling tidak itu dari segi budidaya, terus pengolahannya itu sudah bagus. Itu awalnya ya awal-awal tahun 2020 saya mulai. Jadi setelah lulus kuliah Desember bingung mau ngapain selain jualan kopi langsung, pengen juga tahu di lahannya. Kopi itu kan paling banyak dibudidayakan itu cuma dua, jenis Arabica sama Robusta. Ya, karena dua jenis kopi ini punya ciri khas yang berbeda. Contohnya Arabica itu kan perlu dataran tinggi. Makanya untuk mencari itu saya mencari mitra ya di daerah yang dekat pegunungan. Paling tidak itu 800 mdpl ke atas. Contohnya di Pulau Sari. Pulau Sari itu kan persis di bawah Gunung Slamet bagian utara. Nah, di situ tuh ketinggiannya sudah 800 sampai 1200. Nah, di situ sudah jenis Arabica sudah bagus di situ. Kemudian untuk Robusta itu bisa start dari 400 mdpl sampai ke atas. Biasanya 800 itu paling bagus. Nah, karena 400 itu ini lebih banyak ditemukan. Jadi untuk Robusta itu memang persentase budidayanya lebih banyak karena lingkungannya itu mencakupnya itu luas. Karena datarannya itu dari rendah sampai menengah tinggi. Ya, makanya di sini pun khususnya di Watukumpul itu kebanyakan Robusta. Mitra-mitra yang ada itu Robusta. Sebetulnya ada Arabica, cuma baru mau inisiasi dan itu ketinggiannya juga maksimalnya 800. Jadi kita coba pakai ketinggian minimalnya Arabica. Ya, nanti setelah berhasil baru kita evaluasi maunya dari rasanya kah atau apanya itu, karena itu pasti mempengaruhi, lingkungan itu pasti pengaruh. Kalau Robusta itu kan istilahnya itu kopi pahit. Jadi dia itu ciri khasnya itu kalau nggak seperti coklat itu karamel. Jadi ketika dicoba itu ya maksimal rasanya cuma itu, seperti karamel atau seperti coklat. Kalau Arabica itu bisa memunculkan rasa yang kompleks. Ada kecutnya, seperti kecut itu bisa seperti jeruk. Terus ada seperti buah nangka, itu bisa muncul aroma. Terus kopi itu memang terutamanya yang Arabica itu sangat sensitif terhadap lingkungan. Jadi ketika misalkan contoh ada pertanaman kopi Arabica, ketika di sekitarnya itu
banyak pohon nangka, kemungkinan besar dia mampu menyerap aroma nangka itu di situ. Jadi nanti kopinya ada bau-bau nangka. Ketika ada pertamanan nanas, bisa muncul kayak seperti aroma nanas. Karena kopi itu pas pas buah terus pengisian biji itu nanti dia sensitif banget terhadap lingkungan. Di dunia itu ya cuma dua kopi itu jenis spesies lah, bisa dikatakan spesies loh ya. Kalau mungkin di perkuliahan atau SMA itu kan ada spesies itu kan, misalkan kalau padi itu kan ada Oryza sativa, ya kan. Ya, kalau misalkan di kopi ada Coffea arabica, ya berarti itu adalah jenis spesies arabica. Entah itu nanti muncul nama di pasarnya itu banyak. Ada arabica gayo, kopi gayo, ada kopi Bali Kintamani, ada Flores Bajawa, terus ada Papua Toraja, Wamena. Itu adalah spesifikasi lokasi. Karena apa? Karena kopi tadi itu sensitif sama lingkungan. Ketika tumbuh di Aceh dinamakan kopi gayo. Nah, tapi spesiesnya tetap ada dua itu. Apakah itu robusta atau arabica? Cuma itu. Tetapi sebetulnya itu ada spesies yang lain. Tapi itu pertanaman skala dunia itu hanya sekitar 2%. Nah, itu namanya kopi Liberica. Nah, itu kopi tersendiri, tapi karena mungkin dari segi rasanya kurang diminati, akhirnya ya yang populer dua itu, robusta dan arabica. Kalau pemasaran dari produk dari saya sendiri ya sama tim saya itu, pertama kita membagi segmentasi pasar. Nah, jadi ada konsumen untuk kalangan lingkungan sekitar, yang mana kita ingin merubahnya itu dari kopi saset, kita tetap bikin kopi saset, cuma tetap kualitasnya kita tetap mengacu pada kopi-kopi kafe, tetap bentuknya saset. Nah, kemasan sekali seduh gitu. Itu pasar untuk lingkungan sekitar yang memang orang-orang tersebut itu sudah terbiasa dengan kopi sasetan, ya, yang sudah punya brand itulah. Nah, kita mencoba untuk masuk di situ juga. Kemudian untuk kopi untuk kedai ataupun suplai misalkan di hotel atau restoran itu sendiri. Nah, kita bentuknya biasanya bukan bubuk. Jadi masih kopi yang sudah disangrai, disebutnya roast bean. Kita nyuplainya di situ karena mereka itu pasti ingin menyeduh kopi yang baru digiling, jadi seger. Nah, karena apa? Kalau kopi kayak kopi bubuk, kalau misalkan kemasannya nggak rapet, itu pasti aromanya terus keluar. Jadi khas kopinya nanti hilang, aroma kopinya hilang. Makanya kenapa kafe itu belinya kopi yang masih utuh dan sudah di roasting itu tadi, biar nanti ibaratnya ketika ada pelanggan dia baru giling jadi bubuk. Jadi kopinya seger, aromanya itu masih kuat. Nah, itu ada segmentasi pasar segitu. Terus ini juga mau meranah kepada apa ya, kopi kekinian. Jadi terutama untuk kalangan muda ya. Jadi kopi dengan campuran tertentu. Ini ada seperti yang ini mau rilis ya. Saya beri nama itu ada kopi kok serem. Apa itu kok serem? Kopi spesial rempah. Jadi perpaduan antara kopi dan rempah itu membuat hangat yang double gitu loh. Kopinya hangat, terus ada rempah. Terus ada lagi kok jahat. Apa itu kok jahat? Kopi jahe hangat. Nah itu khusus jahe karena mohon maaf ya, brand-brand yang sudah dulu-dulu itu kan udah memunculkan kopi jahe juga. Ya kita juga harus bersaing. Nah, terus apa lagi? Kok keren? Apa itu kok keren? Kopi ketambahan gula aren. Nah, karena itu sekarang kan banyak kopi gula aren, akhirnya ya nggak mau, kita harus terinovasi. Ya, inovasi terus. Kopi ya kurang lebih itulah.
Kok ada lagi kosuren ya. Ya, kopi susu gula aren ada tambahan susunya. Karena tidak bisa dipungkiri, tidak semua orang itu kok suka pahit. Nah, jadi terutamanya mungkin yang perempuan-perempuan itu biasanya pakainya susu atau lebih kepada itulah kayak green tea apa gitu. Ya kita harus tetap melayani. Jadi, itulah untuk pemasaran itu dibagi seperti itu. Jadi kita ke bagian hulu dulu ya. Di hulu itu setelah kita tanam, kita rawat kopi buah, itu proses panen itu yang mungkin ini belum banyak dilakukan sebetulnya oleh petani yang awam. Jadi sebetulnya kopi itu dipanen setelah kopi itu berwarna merah penuh. Jadi disebut cherry bean. Ya, cherry kan warnanya merah. Semua bisa menanam. Yuk, mulai dari rumah. Sekian dan terima kasih.